Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahap kedua, di mana materinya sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Kalian bisa skip video ini untuk mencatat atau sekedar membacanya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan manfaat utama penggunaan alat komunikasi daring berbasis video dalam operasional kantor adalah: A. Meningkatkan keamanan data melalui fitur enkripsi video. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan secara langsung. C. Menghindari kebutuhan penggunaan alat komunikasi lainnya. D. Mengurangi penggunaan dokumen cetak dalam rapat. E. Mempermudah koordinasi tim tanpa batasan geografis. Komunikasi daring berbasis video seperti Zoom atau Google Meet memberikan manfaat utama berupa kemudahan koordinasi tim tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Berikut ini beberapa keunggulan penggunaan alat komunikasi daring berbasis video. Yang pertama, memungkinkan komunikasi secara real-time dalam berdiskusi, presentasi, ataupun penayangan visual. Kedua, menghemat waktu dan biaya untuk berinteraksi atau berdiskusi secara tatap muka. Yang ketiga, dalam segi fleksibilitas lokasi karena dapat dilakukan di mana saja. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Mempermudah koordinasi tim tanpa batasan geografis. Soal nomor 2. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda seringkali berhadapan dengan manajemen dokumen. Berikut ini yang merupakan tujuan dari manajemen dokumen, kecuali: A. Menjaga keamanan informasi dokumen. B. Memenuhi kebutuhan informasi. C. Meningkatkan efisiensi waktu dalam mencari dokumen. D. Memudahkan akses dokumen. E. Mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Manajemen dokumen pada dasarnya digunakan untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keandalan operasional. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya manajemen dokumen. Pertama, memastikan dokumen tersusun rapi dan mudah diakses. Kedua, menyediakan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional layanan. Keempat, memenuhi kebutuhan administrasi. Kelima, melindungi keamanan informasi dalam dokumen. Dengan adanya manajemen dokumen yang baik, maka tugas penata layanan operasional akan lebih mudah karena segala sesuatu perihal dokumen sudah tersedia dan terstruktur dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E. Mengurangi penggunaan kertas untuk menyusun dokumen. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian dimudahkan dan lolos tes BUMN, CPNS, P3K maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam tahap pengawasan adalah: A. Evaluasi hasil pengawasan. B. Implementasi kebijakan korektif. C. Identifikasi kebutuhan pelanggan. D. Pelaporan kepada manajemen. E.
menentukan indikator kinerja utama atau KPI pengawasan. Langkah pertama yang harus dilakukan pada tahap pengawasan adalah menentukan KPI. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran alat ukur, parameter, serta objek pengawasan secara jelas, sehingga pengawasan dapat terfokus pada objek penting, serta pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien berdasarkan data yang ada. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E. Menentukan indikator kinerja utama atau KPI pengawasan. Soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari dilakukannya kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Mengubah struktur organisasi yang ada. B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. C. Menyusun laporan akhir tentang layanan operasional. D. Menentukan anggaran layanan operasional. E. Melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan layanan operasional, kajian awal dilakukan dengan tujuan diantaranya mengidentifikasi masalah, yakni menemukan akar masalah, mengetahui prioritas masalah, membagi berdasarkan urgensitas masalah, mengembangkan solusi, dan pencegahan terulangnya masalah tersebut di masa mendatang. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 5. Peralatan dasar yang wajib dimiliki seorang penata layanan operasional dalam hal IT untuk menangani berbagai tugas sehari-hari meliputi: A. Komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi, kamera DSLR dan printer 3D. B. Komputer atau laptop standar, software produktivitas, koneksi internet, dan perangkat cadangan seperti USB drive. C. Smartphone dengan kamera berkualitas tinggi, tablet grafis, dan headset gaming. D. Mesin fotokopi, scanner dokumen, dan kamera CCTV. E. Router WiFi, keyboard mekanik, dan monitor layar lengkung. Seorang penata layanan operasional membutuhkan laptop atau komputer untuk menangani dokumen, mengelola data, dan menjalankan berbagai aplikasi kantor seperti software umum Microsoft Office atau Google Workspace. Software produktivitas meliputi PowerPoint atau lainnya untuk mengelola dokumen hingga membuat jadwal. Koneksi internet diperlukan untuk mendukung akses data hingga pencarian informasi terkait tugas. Perangkat cadangan USB drive untuk memudahkan dalam memindah atau menyalin data. Jadi, yang dibutuhkan oleh seorang penata layanan operasional dalam hal IT untuk menangani berbagai tugasnya adalah B. Komputer atau laptop standar, software produktivitas, koneksi internet, dan perangkat cadangan seperti USB drive. Soal nomor 6. Dalam pemecahan masalah operasional, fungsi dari analisis SWOT dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Membantu menyusun rencana kerja. B. Membantu membuat jadwal kerja. C. Menerapkan evaluasi akhir. D. Menentukan solusi masalah secara langsung. E. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Analisis SWOT dalam kajian awal permasalahan layanan operasional berfungsi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional secara menyeluruh.
Berikut ini fungsi analisis SWOT diantaranya mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Yang kedua, membantu merumuskan strategi perbaikan. Ketiga, membantu proses pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah E, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Soal nomor 7. Apa kunci utama keberhasilan dalam eksekusi pelayanan operasional yang efektif? A. Teknologi canggih tanpa fokus pada kebutuhan pelanggan. B. Komunikasi yang jelas dan kolaborasi tim yang baik. C. Meningkatkan anggaran tanpa rencana strategis. D. Pelatihan karyawan secara sporadis tanpa evaluasi. E. Pengawasan ketat terhadap semua aktivitas tanpa pemberdayaan karyawan. Keberhasilan dalam eksekusi pelayanan operasional tak bisa hanya mengandalkan satu faktor saja, tetapi diperlukan kolaborasi dari berbagai faktor agar didapatkan hasil yang paling efektif dalam pelayanan. Berikut ini beberapa kunci keberhasilan yang diharapkan bisa saling mendukung. Yang pertama ada koordinasi tim yang baik, yakni komunikasi antar anggota tim. Yang kedua, kolaborasi tim dalam menganalisis dan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang baik. Dengan komunikasi yang jelas dan kolaborasi yang baik, maka eksekusi pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B. Komunikasi yang jelas dan kolaborasi tim yang baik. Soal nomor 8. Berikut ini metode yang paling baik dan efektif untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja operasional adalah dengan A. Berfokus pada saran rekan kerja secara internal. B. Menggunakan data historis sebelumnya. C. Menyalin hasil evaluasi dari pihak eksternal. D. Berpacu pada laporan yang dibuat masing-masing divisi. E. Melakukan observasi secara langsung. Penggunaan metode untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja tergantung dari jenis data yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber daya. Metode yang biasa digunakan adalah observasi secara langsung. Kegiatan ini melakukan pengawasan dengan turun langsung secara fisik atau memantau kegiatan operasional di lapangan. Observasi langsung akan memberikan data dan pemahaman secara langsung dari aktivitas operasional yang dilakukan dan dapat diketahui data-data yang tidak tercatat dalam sistem. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah E, melakukan observasi secara langsung. Soal nomor 9. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam proses pelayanan adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. B. Melakukan evaluasi kinerja layanan sebelumnya. C. Mengajukan anggaran tambahan untuk layanan operasional. D. Menyusun laporan hasil layanan operasional. E. Langsung memberikan layanan kepada pelanggan tanpa persiapan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelayanan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memahami kebutuhan pelanggan sedini mungkin, sehingga dapat menentukan langkah ke depannya yang meliputi merancang pelayanan, memberikan pelayanan, mengalokasikan sumber daya dalam pelayanan, serta dalam mengevaluasi pelayanan. Dengan hal tersebut, maka pelayanan yang diberikan dapat lebih efisien dan minim resiko kesalahan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 9 ini adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan.
Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah: A. Menambah insentif pegawai. B. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. C. Menyusun anggaran belanja tahun berikutnya. D. Mengubah nama aset dalam catatan inventaris. E. Meningkatkan jumlah pelanggan. Tujuan dari adanya evaluasi dalam pelaksanaan layanan operasional adalah untuk memastikan proses, sumber daya, maupun hasil dari operasional tersebut berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi. Tujuan evaluasi pelaksanaan operasional diantaranya mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan untuk diperbaiki ke depannya, memastikan semua yang terlibat dalam pelaksanaan patuh terhadap prosedur yang berlaku, mengoptimalkan efisiensi dengan adanya perbaikan di setiap kelemahan yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dalam layanan operasional kantor, perbedaan utama antara pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat adalah: A. Pemeliharaan perkara memerlukan anggaran lebih besar. Pemeliharaan rutin tidak memerlukan anggaran. Pemeliharaan darurat dilakukan dengan segera tanpa rencana. B. Pemeliharaan berkala dilakukan hanya saat terjadi kerusakan besar. Sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari tanpa memperhatikan kondisi peralatan. Dan pemeliharaan darurat dilakukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak. C. Pemeliharaan berkala hanya dilakukan oleh teknisi, pemeliharaan rutin dilakukan oleh karyawan biasa, dan pemeliharaan darurat dilakukan oleh pimpinan kantor. D. Pemeliharaan berkala untuk memperbaiki kerusakan berat, pemeliharaan rutin untuk menjaga kebersihan peralatan, dan pemeliharaan darurat untuk mengganti perangkat lama. E. Pemeliharaan berkala dilakukan sesuai jadwal tertentu. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari atau mingguan. Sedangkan pemeliharaan darurat dilakukan saat terjadi gangguan mendadak. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.